Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng channel Lentera Islamku. Sum syahras sabri, berpuasalah engkau di bulan sabar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mana ada bulan sabar di dalam? Ada satu bulan, namanya bulan sabar. Itulah dia bulan Ramadan. Karena di situ orang menahan. Jadi sabar itu artinya menahan. Yang ditahan itu apa? Yang ditahan itu 3. Menahan mulut, jangan sampai menyumpah serapah. Menahan tangan, jangan sampai memukul-mukul pipi, mencakar-cakar rambut, menarik-narik rambut, mengoyak-ngoyak kantong. Menahan hati, jangan sampai mengutuk nasib. Jadi kalau ada orang kena musibah, kita suruh dia sabar, itu artinya menahan. Karena orang Arab Badui dulu kalau meninggal anaknya, dipukul-pukulnya pipinya. Kata Nabi, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul pipi, merobek kantong, menarik rambut, mencakar dinding, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu di Rumbai, meninggal anaknya umur 3 tahun dalam keadaan terbakar, terpanggang, rumahnya hangus. Semalam kami menjenguk, maka yang saya sampaikan, ibu sabar bu. Apalah yang berat sama ibu? Tetangga nih Pak Ustadz, rupanya yang berat itu bukan rumahnya terbakar, mulut tetangganya. Jadi saya bilang, ibu sabar. Kalau ada mereka datang kemari membawa beras, sambut. Kalau ada datang mau ngasih duit rehab rumah, sambut. Tapi kalau ada yang datang mau bercakap, menanya-nanya, siapkan sapu lidi, usir dia dari sini. Tak ada gunanya dia datang. Jadi rupanya orang yang kena musibah tuh sabar dia. Yang menonton itu pula yang tak sabar untuk komen macam-macam. Kan begitu yang banyak di medsos itu. Tak sabar dia untuk kasih komen. Makanya ada istilah, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam lagi netizen. Ya, orang tak sabar untuk memberikan komentar macam-macam. Jadi sabar yang level paling bawah, paling rendah adalah sabar menerima cobaan, ujian. Rumah terbakar hancur, anak meninggal terbakar, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, sedang lucu-lucunya meninggal dia. Apa tak bergoncang dunia itu? Enak aja Ustadz bilang sabar. Ustadz kan tidak mengalami. Karena tak mengalami, itulah maka aku bisa berceramah bilang sabar. Kalau kita yang mengalami, orang lain yang mengingatkan kita. Makanya bunyi ayatnya, watawasau bisabri, saling menasehati. Ketika orang lain kena, kita menasehati. Ketika kita yang kena, hilang ayat itu, terbang hadis itu, melayang ceramah itu. Jamaah itu pula lah yang mengingatkan kita. Berapa banyak ibu-ibu waktu anak tetangganya meninggal, sabar ya bu, itu titipan Allah. Begitu anak dia meninggal, lebih kuat pula lagi menangis dia. Jadi sabar yang paling bawah adalah sabar menerima takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha katabal maqadir, sudah ditetapkan Allah takdir itu 50 alfasanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 550.000 tahun sudah ditetapkan Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika itu terjadi, yang diinginkan Allah dari kita adalah ridha menerima takdir Allah. Nanti begitu orang masuk ke dalam surga, Allah bertanya, hai penghuni surga, madza turidun, kalian mau apa?
Surga-surga mengalir, sungai-sungai, taman-taman, buah-buah, semua sudah dapat kalian. Apa mau lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhoka, ridhomu. Yang mendapat ridho Allah itu cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Apa kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah? Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kita tak tahu kapan Allah ngabulkan doa kita. Kita tak tahu kapan kita dapat Lailatul Qadar. Kita tak tahu kapan kita dapat taubat nasuha. Tapi aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Datang jamaah bertanya, dari mana Ustaz tahu bisa Allah ridho kepada Ustaz? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, disitulah Allah ridho kepadaku. Jadi ketika kita sedang diuji, sesungguhnya Allah sedang menguji kita, layak tak kita menempati makom bernama makom ridho. Makom itu artinya stasiun. Makom bukan kuburan. Makom itu artinya tempat, level. Maka disebut dengan makom Ibrahim, tempat tegak Nabi Ibrahim. Kira-kira kita ini dapat ridho atau tidak? Ukurlah diri masing-masing. Apakah kita ridho menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Ini sabar yang paling bawah, namanya sabar menerima ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut pensiun, takut kena pecat, takut kena usir, takut kena bully. Walju', lapar. Wa naqsim minal amwal, rugi, bangkrut, ketipu. Wal anfus, sakit, mati, kebakaran. Wassamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ditahannya mulutnya tak sumpah serapah, ditahannya hatinya tak mengutuk nasib, ditahannya tangannya tak memukul-mukul pipi, tak menarik-narik rambut, tak menyobek-nyobek kantong. Ada lagi yang lebih parah daripada mukul pipi, menarik rambut. Ada. Apa tuh? Rambut orang ditariknya. Nah, itu lebih parah pula lagi. Udah, itu sabar level pertama. Sekarang kita naik pada sabar level kedua. Apa itu sabar level kedua? Sabar menahan diri, tidak buat dosa padahal kesempatan ada. Itu dia. Anak muda, ganteng, mata biru, rambut ikal, putih, pergi ke mall. Sampai ke mall, datanglah tante-tante mengasih nomor handphone, dilemparkannya pakai kertas. Call me please. Balik anak muda ini ke rumah, dihidupkannya kompor gas, dibakarnya nomor handphone itu. Ditanya sama kawan kos-kosan, apa yang kau bakar tadi? Nomor dikasih orang di mall tadi, dilempar ke saya. Kenapa kau bakar? Karena aku menahan diriku. Orang macam ini disebut orang sabar. Bukan sabar menerima musibah, sabar menahan diri dari perbuatan haram padahal ada kesempatan. Orang ini disebut dengan sabar. Tapi sekarang orang yang begini disebut bodoh. Bodoh kali kau. Saya Pak Ustadz nggak pernah dapat ujian macam itu. Mana dapat? Hitam. Siapa mau? Jadi banyak sekarang anak-anak muda nih, dia merasa tidak diuji Allah. Bukan tak diuji Allah, tak ada kesempatan. Sabar level kedua adalah ada kesempatan buat dosa tapi tak mau. Nah, itu orang itu disebut dengan sabar. Ustaz Somad, orang yang Ustaz jenguk di rumah sakit Arifin Ahmad itu tadi, kebetulan saya baru pulang dari rumah sakit Arifin Ahmad, makan siang jumpa sama jamaah. Ustaz dari mana?
Arifin Ahmad menjenguk Pak Anu. Iya, kami pernah datang ke rumah dia Ustadz, kami bawa duit 1 koper minta proyek. Kami tahu anak dia sedang di Australia, susah duit, lalu kami bawakan duit. Apa kata dia? Tak mau, bawalah duit kalian ini balik. Itu orang sabar level 2, tak mau dia mengambil duit haram. Kok Ustadz Abdul Somad lah yang jadi dia waktu itu, saya ambil, saya serahkan ke YTBU. Dapat 2, 3 kelas jadilah kan. Sabar ketika ada kesempatan untuk mengambil duit haram, tak mau. Ada hakim di Pekanbaru nih, datang kami ke rumah hakim tuh, Pak Ustadz, kami bawakan duit supaya selesai perkara ini. Tak mau. Jamaah cerita, jadi ternyata orang-orang sabar yang level 2 nih ada di Pekanbaru, cuman tak banyak, perlu dibudidayakan. Ini makhluk-makhluk ini udah hampir-hampir punah, udah hampir sejenis dengan dinosaurus. Tapi ada dia. Janji Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tak pernah kosong dari orang baik sampai hari kiamat nanti. Orang baik itu tetap ada. Karena begitu sudah sunnatullah. Hari berganti, musim berubah. Sabar level kedua, mampu menahan diri dari perbuatan maksiat walaupun ada kesempatan. Ibu-ibu, ada kesempatan dia untuk jadi pelakor, tapi mampu dia menahan dirinya. Nah, ini sabar level 2, agak tinggi sedikit. Sekarang baru sabar yang paling tinggi, sabar level 3. Sabar menahan diri untuk beribadah. Inilah dia yang hadir iktikaf malam ini. Banyak pula pura-pura tak mau mengaminkan. Itu hebatnya orang sabar itu kan. Tawaduk dia. Sabar level paling tinggi nomor 3 adalah orang yang sabar menahan dirinya untuk beribadah. Dia mau malam ini libur, bisa tidur. Kan libur kan? Libur, hari terjepit nasional. Kemarin hari Isra Mi'raj, ini hari Ahad libur. Mau dia bisa dia malam ini tidur sampai bangun besok jam 9 pagi, bisa. Tapi ditahannya itu datang dia ke masjid. Masjid apa namanya? Masjid Nur Ilahi. Datang dia ke Masjid Nur Ilahi ini. Perempuan sebetulnya bisa dia buka jilbab. Cantik dia. Rambutnya bagus. Tapi sabar dia menahan keinginan-keinginan dirinya untuk nampak cantik, untuk begitu, untuk begini, sehingga ditutupnya rambutnya. Maka inilah sabar. Banyak juga perempuan berjilbab itu karena rontok rambutnya, karena gundul. Banyak juga berjilbab. Ibu kok sekarang berjilbab, dulu nggak berjilbab? Udah keriput Pak Ustaz. Apa lagi mau dibuka katanya. Jadi sabar yang paling tinggi. Sementara kita selama ini kalau udah disebut sabar tuh pahamnya sabar karena sakit, sabar karena mati, sabar karena rugi. Itu sabar level 1. Itu sabar paling bawah itu. Sabar yang paling tinggi adalah duitnya banyak dibangunkannya ke masjid, duitnya banyak disekolahkannya ke anak yatim. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng channel Lentera Islamku. Pergi liburan ke Amerika, membuat rumah megah mewah, dia enggak. Kawan-kawan dia kalau punya duit beli mobil sampai 5, dia dibelikannya ke ambulan, kasihkannya ke yayasan tabung wakaf. Kalau ada orang sakit tuh gratis. Belum ada lagi. Belum, kita cerita aja ini. Belum ada lagi. Belum ada orang Pekanbaru yang sabar selevel itu. Tapi saya yakin besok pagi berdatangan ini ramai-ramai ke kantor Yayasan Tabung Wakaf. Datanglah mereka untuk menanyakan, udah ada ambulan tuh Pak Ustadz. Itu sabar level nomor 3. Sabar dia untuk menahan keinginan-keinginannya. Sabar kita untuk menahan diri demi
berbuat ibadah, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu yang luar biasa. Nah, setelah saya jelaskan 3 level sabar tadi, sabar menerima ujian, naik. Sabar tidak melakukan dosa walaupun mampu, naik paling tinggi. Sabar dalam beribadah. Maka apa balasannya untuk ketiga-tiganya ini? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab. Dulu nenek-nenek, ayah-ayah mak kita menyebut ilmu matematika itu ilmul hisab. Hisab artinya hitung. Bighairi hisab, tak bisa dihitung. Orang yang sabar itu balasannya tak bisa dihitung. Sebagaimana sabar itu tak terhitung, begitulah balasan dia tak bisa dihitung. Sabar itu tak berbatas. Kalau berbatas, bukan sabar. Berat kali sabar nih Pak Ustadz, karena balasannya surga. Kalau sabar itu ringan, balasannya ceret kuning. Sabar itu berat. Yang bisa sabar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara nama Allah Asmaul Husna yang terakhir Ar-Rasyidus Sabur, Maha Sabar. Apa tak sabar Allah Ta'ala itu menengok kita. Dikasihnya umur, dikasihnya nyawa, dikasihnya napas, dikasihnya hidup, tapi tak mau beribadah kepada dia. Mabuk, sakau, berzina, minum khamar, tapi Allah tetap sabar menengok hambanya. Ditengoknya aja sabar. Kau kata Allah Ta'ala menengok hamba. Malaikat itu uli ajnihatin bersayap. Masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Dikepakkannya 1 sayap di timur, 1 sayap lagi di barat. Gelap dunia ini. Andailah malaikat itu zahir nampak macam burung merpati, gelap dunia ini hanya 1 malaikat. Tapi malaikat itu apa kerjanya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu pagi, petang, siang, malam bertasbih. Sebesar itu dia. Ini ada makhluk sebesar debu, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam. Sombongnya luar biasa. Jadi sebetulnya Allah lah yang maha sabar. Jadi kalau ada orang yang bisa sabar, saat itu dia sedang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng channel Lentera Islamku.